Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 65 buat cari tahu short term-nya Hexa. Jadi kemungkinan kita mau baca laporan keuangannya. Intinya lihatlah progres Hexa dalam jangka pendek gimana. Oke, jadi yang perlu kita cari tahu adalah untuk short term target dividen 1 tahun. Jadi kita perlu bisa ngitung target dividen 1 tahun. Dan buat dapet ini kita bikin kayak yang lain. Ini kita clone aja kayak duplikasikan. Terus ganti nama jadi Hexa. Hexa, terus kita ganti ini jadi Hexa. Ini kita hapus semua. Kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Ini kita delete row aja, hapus baris. Ini juga dihapus. Delete, hapus baris. Oke. Apa ini error? Kita cek session sudah habis. Oke, kita udah masuk ke Stockbit. Balance-nya udah nambah ya, kemarin kita top up. Top up-nya balance sudah terupdate di data. Balance sudah terupdate di Stockbit. Kita mau cari Hexa. Funda chart, bro. Sorry. Kita punya yang di save. Enggak, kok nyari Funda chart sih, finansial. Yang perlu kita cari tahu laba tahunan, laba aktual, dan nggak ada ya harga batu bara ya. Kita coba cari laba aktualnya dulu. Laba itu harusnya ada di income statement. Laba bersih tahun berjalan. Ini harusnya laba sebelum pajak, laba. Oh, kita pakai ini aja, laba yang dapat diatribusikan. Kita pakai ini deh. Atau bisa juga pakai ini ya, laba entitas induk. Total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada siapa nih? Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada nih, nggak tahu juga ya. Ini laba bersih, laba kotor. Kemarin tuh kita pakai laba bersih apa laba kotor ya? Harusnya sih laba bersih ya. Ini kita copy sebentar. Kok yang ini kosong? Kita pakai ini deh. Lebih banyak datanya sampai belakang. Ini kita copy, kita taruh di sini. Terus format, hapus format. Oke, terus kita ambil tahunnya. Yang atas karena nggak bisa di copy, jadi kita ambil yang bawah. Format, hapus format, nggak usah deh, biarin di bawah. Hapus aja deh. Oke. Pas ya, 2008 terakhir. Ini laba. Setelah laba, yang perlu kita cari adalah dividen. Dividen harusnya ada di mana? Cash flow. Harus kas dari aktivitas investasi. Oh ini, harus kas dari aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen kas. Apa bedanya kok ada penerimaan dividen kan? Loh, dividennya baru sebentar ya. Dividen Hexa. History. Ada kan dari 2017 dividen pembayaran dividen kasar saya ini dong, bukan ini positif sih, datanya ngaco ya. Kenaikan penurunan bersih kas dividen, oh enggak deh, benar-benar 2021. Oh ada nih pembayaran dividen kas. Kok ini ada positif ada negatif, ini juga ada positif ada negatif. Ini gimana konsepnya? Ini juga sama. Coba di balance sheet ada nggak ketahuan nggak? Harusnya enggak dong, nggak ada di balance sheet, harusnya nggak ada ya. Harusnya di cash flow arus kas dari aktivitas pendanaan. Apa bedanya pembayaran dividen kas dengan penerimaan dividen kas? Ini kecil sih, 0020 nih kayaknya sih yang atas yang bener ya. Ini bener nih kayaknya nih. Cuma angkanya aneh. Atau ini Stockbit masukin datanya salah ya? Atau dari Hexa nerbitin laporannya ngaco. Ini berulang ya, dia Hexa dividen. Ini dividen ini lagi cash flow annual. Dividen. Nah, ini total cash dividen paid. Dalam apa ini 70? Dalam USD. 70, 30, 17. Coba ini kalau dibikin mana ya tadi? Ini kita bikin annual juga. Harus kas dari aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen kas. Oh kan kecil kan, gara-gara saling menghilangkan. Jadi kagak kelihatan. Sini nggak bisa dibikin annual. Tadi bisa annual, cuma dalam satuannya, oh bukan ini dividen. Ini bisa kita edit nggak ya? Ya saya mau versi bahasa Indonesia. Terus kita cari Hexindo Adi Perkasa. Wah diskon.
Tadi kita mau lihat apa? Finansial dividen. Terus kita mau lihat ini arus kas. Saldo kas awal, saldo kas akhir. Ini total dividen tunai dibayarkan triwulan tahunan dalam USD juga. Gimana kita ngambil datanya? Oh ini nih kali nih as reportednya ada pilihan lain nggak? Nggak ada. Oh ini bisa diganti USD. Coba kita make sure angkanya harus sama. Pembayaran dividen kas 70 ya. Oke, berarti yang benar itu ini ya. 70 nih minus. Ini ngaco ini. Ini juga ngaco. Oke, kita ambil 70 27 bener nggak ya? 27 70 27 di sini 30. Mungkin beda pembulatan mata uang mungkin. Kita pakai IDR. Ups, salah pencet. Baik. Arus kas, dividen kas nih ngaco nih. Pembayaran dividen kas. Oke, kita tarik data. Aduh, salah pencet. Oh, enggak. Kita copy sampai sini ya. Pembayaran dividen kas. Dividen aktual nih kita taruh di sini. Format, hapus format. Bener ya? Coba ini ngaco. Kayaknya ini juga ngaco. Kayaknya ini juga ngaco. Ini juga ngaco. Ini juga ngaco. Ini ngaco. Ini ngaco. Nah, lo ini angkanya beda. Tapi ini minus dua-duanya. Ini ngaco. Ini 3 yang kekecilan ngaco. Ini juga kan kekecilan ngaco. Juga ngaco. Ini ngaco. Oke, sepertinya benar. Ya, kita nggak tahu ya angka yang belakang, cuma harapannya ini minimal sudah bisa menggambarkan. Sebentar. Tadi startnya dari Q3 2021, bener gak? Q3 2021, betul. Oke, quarter 3 2021 dia ada bagi dividen. Dividennya itu untuk mana ya dividen history tadi? Nggak tahu ya. Dia ngeluarin dividennya untuk tahun berapa? Untuk tahun ini cut off-nya di sini atau cut off-nya dari 2020? Karena kalau cut off-nya dari 2020 berarti jauh juga ya, lumayan. Oke, coba kita sum kinerja tahunan. Oh salah, ini 527 nggak nyampe, 355 nggak nyampe, ini 406 nggak nyampe juga, ini 534. Oke. Kayaknya perlu kita lihat kas tarakasnya juga. Coba kita lihat kas tarakas. Berarti ada di balance sheet. Balance sheet kita cari kas tarakas, loading. Kas dan tarakas. Ini ya. Aduh salah pencet. Ini fitur back begini-begini nih. Itu nggak mengganggu ya. Gimana cara matiin? Ini bukan salah Stockbit ya, tapi salah browser. Ini fitur yang dari bawaan browser. Kas tarakas. Aduh, biasa. Dari quarter 2 2022. Oke, sini ya. Kas tarakas. Oh ini ada nih, kas tarakas. Ini nggak butuh, nggak usah. Kas tarakas. Oke, coba kita lihat ya. Ini buat bayar dividen habis balik 200. Di sini awalnya 500 ya. Bayar dividen sisa 300. Sebentar. Ini kagak nambah dong uangnya. Kok kasnya kagak nambah ya? Dikit dong bagi dividennya nanti. Ini kan habis bagi dividen nih nambah ya. Tahu naik. Terus bagi habis nih. Ini ngurang loh dikit. Terus nambah dikit, ngurang lagi. Uangnya dipakai buat apa ini? Coba ya. Ini 200, 100. Oh, ini jadi 500. Ini ditambah ini. Ini ditambah ini 652 ya. 652 dikurang ini jadinya harusnya nggak segini sih. Harusnya lebih kecil, semua jadi segini ya. Atau ini harusnya kita pakai laba bersih aja apa? Laba bersih itu pakai, coba kita lihat. Tapi nggak bisa ya. Sama aja sih harusnya. Laba bersih tahun berjalan nggak beda jauh ya. Coba kita lihat lagi. 900 dipakai 200 sisa 600. 500, 200. Cashnya ada 200. Oh enggak, ini kayaknya dipotong di sini nih. Ini udah dipotong ya. Apa jangan-jangan ini dipotong buat dividen? Ini uangnya pada kemana nih labanya? Ini kan dapat untung nih. Kok nggak kerefleksi ini? Coba ya. 100 dapat segini bagi dividen. Ini apa ininya salah ya? Ini dividen aktual kita ngaco lihat. Tapi ini oke ya. Ini 200 dipotong segini jadi segini. Ini setelah ditambah ya. Ini 200. Ini nggak nambah, ini aneh nih. 200 dapat untung nggak nambah, dapat untung nggak nambah. Oke. Sekilas secara kasar kayaknya short termnya kurang bagus. Kenapa short termnya kurang bagus? Atau ya ini mungkin salah pencatatan atau gimana ya? Ini dia punya kas segini. Oh coba jangan-jangan ada selain mungkin jadi piutang atau jadi apa ya? Jadi sesuatu yang lain. Kita lihat di balance sheet. Aset lancar. Oh aset lancarnya banyak tapi gede di mana nih aset lancarnya? Piutang usaha. Oh piutangnya banyak. Persediaan. Ini nih persediaannya gede. Persediaan piutang. Kita masukin nggak piutang? Atau total aset lancarnya
lancarnya kita masukin. Gede ini ya, aset lancarnya 5.000 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Total aset lancar. Format, hapus format, ini tak copy. Coba ya. Awalnya dia punya segini, 7 ya, ditambah segini, 9. Agak susah ya, terlalu abstrak ininya. Kalau pakai aset lancar, persediaan ini persediaan apa nih? Persediaan dia gede, atau itu yang ready buat dijual. Piutangnya termasuk gede juga sih. Total piutang lain-lain kecil. Coba kita masukin total piutang usaha kali. Kayaknya kalau ngelihat dari total aset lancar agak susah ngebayangin ininya. Format, hapus format. Total piutang usaha. Ini ada 1.000, ini dijumlah 2.000, masuk akal. Ini piutangnya nambah banyak, tapi ini berkurang. Kenapa ini berkurang? Dipindah ke sini? Enggak juga. Jadi persediaan kayaknya ya. Persediaannya banyak dia. Pindah ke persediaan. Kita perlu cari tahu ya, ini persediaan ini apa. Nanti deh ini kita catat dulu. Oh, salah. Persediaan. Format, hapus format. Oke, nanti kita cari persediaan. Dari sini kita belum bisa ngebayangin ini short termnya bagus apa enggak. Ini kayaknya kita perlu baca ini ya, laporan keuangan tahunan, biasanya lebih detail ya. Ada keterangan persediaan itu apa, terus ya nanti mungkin nextnya kita baca. Cuma dari sini apa yang bisa kita gali nih, yang bisa kita cari tahu, yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita dapatkan dari apa istilahnya nih, financial report. Jadi deh hari ini aja ya. Jadi di sini apa yang bisa kita dapatkan hari ini gitu. Summary-nya. Pertama, kita cek laba quarter 2, quarter 3. Ini 2 quarter 337, ini 45, 334. Oke. Kalau di compare sama 2021 lebih sedikit. Ini sama ya, serupa ya. Quarter 1, quarter 2-nya serupa dengan 2021 berarti. Jadi Q1 dan Q2 2022 serupa dengan Q1 dan Q2 2021. Ini laba ya. Artinya apa? Artinya bisa 2 ya. Yang pertama ya Q3 dan Q4 berpotensi serupa dengan coba kita cek dulu. Dia cyclical gitu nggak? 1 2 kecil, 3 4 gede. 1 2 enggak. 1 2 kecil enggak. 1 2 kecil enggak. Ini iya, ini 1 2 kecil ya. Ini 1 2 kecil bisa jadi. Yang ini ya ini beberapa, cuma yang tahun-tahun terakhir tuh 2020 enggak ya. Ini 2020 nih. 1 2, ini quarter 1, ini quarter 2 ya, nggak beda jauh ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa enggak. Cuma kita kayaknya pakai asumsinya jangan ini ya. Jangan serupa, tapi kalau lagi downtrend gitu, lagi downtrend. Jadi serupa sama Q3 2020 dan Q4 2020. Ini asumsi kita ya. Ini nggak usah 2. Tadi 2 itu satunya tuh ini ya downtrend, satunya itu sama ya kayak tahun sebelumnya. Cuma kayaknya kita lebih ambil yang ngebak. Wah hilang. Aduh hilang dong. Bener ya. Oh enggak, hilang bener. Aduh ngebak lagi dong. Ada apa ini? Laba, kita ulang lagi berarti. Q1 dan Q2 2022 serupa dengan Q1 dan Q2 2023. Enggak, 2021. Laba Q3 dan Q4 2022 berpotensi turun dan serupa dengan Q4 2020 dan Q3 2020. Bener nggak ya? Iya bener. Itu pertama ya, kita ambil dari laba. Cuma nanti kita coba baca ini ya. Kita lihat report dari dokumen ini ya, primary-nya itu kayak gimana gitu. Next, laba target belum ada, dividen aktual belum ada. Setara kas. Ini kemarin bagi dividen banyak karena di quarter 2 gede nih setara kasnya dibagi. Cuma sekarang setara kasnya dikit, jadi ada potensi bagi dividennya nggak banyak juga. Coba ini ya. Oh ini dia bisa nih bagi ini dikit nih, cuma dia ngambil dari total piutang. Total piutangnya cair ya 300-an. Berarti untuk pembagian dividen ini lumayan ya. Setara kas digabung ini ada 1.600. Ini kemarin 2.000. Tahun sebelumnya 1.011. Artinya apa? Masih ada potensi bagi dividen gede tergantung kinerja kuartal 3, kuartal 4 gimana. Masih ada potensi bagi dividen gede.
di tahun depan. Next, apalagi yang bisa kita dapat? Persediaan ada banyak banget. Ini entah buat apa ya, 3000 all time high, paling tinggi selama ini. Persediaan ada banyak sekali. Perlu dicari tahu ini apa. Oh, ini tadi ya kita. Oke, mungkin itu yang bisa kita dapat hari ini. Selanjutnya mungkin kita bahas lebih dalam lagi ya. Cukup sekian buat hari ini. Thank you.